Bismillahirrahmanirrahim. Kisah unik seorang jombloan sejati yang menjadi tidak sejati gara-gara sebuah mimpi. Bagaimana kisahnya? Ini dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau cetakan lama ini juz 2 halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya, dan diceritakan anna ba'da shalihin, sungguhnya sebagian ulama-ulama yang soleh, sebagian orang soleh, kana ada yu'rad alaihi tajwid, ditawari untuk menikah, fayaba, maka dia tidak mau. Ada pemuda menjadi jombloan, disuruh menikah, ditawari menikah begini-begini, ditawari orang perempuan yang sudah bagus dan lain-lain, tapi dia tidak mau. Burhatan min darihi, beberapa waktu dari umurnya, dari masanya habis, dan dia tidak mau untuk menikah walaupun sudah banyak yang menawari. Tapi suatu ketika fantabaha min naumihi, maka dia terbangun min naumihi, dari tidurnya, data yaumin, suatu hari. Wa qala zawwijuni, bangun tidur dia minta, ayo sekarang nikahkan saya. Nah, ini yang lain-lain nih, tidak biasanya orang ini. Kemarin ditawari nggak mau. Nah, karena dia minta sendiri, fazawwajuhu, maka mereka menikahkan dia dengan perempuan tentunya. Fasuila an dzalika, maka ditanya tentang hal tersebut. Kenapa begitu? Dulu ditawari tidak mau, kenapa sekarang tiba-tiba mau? Bangun tidur langsung minta menikah. Kenapa ini? Ini unik, aneh. Faqala la'allallaha yarzuquni waladan wa yakbiduhu. Barangkali dengan menikah Allah akan memberi saya seorang anak, dan kemudian Allah mengambil anak tersebut. Anak itu mati waktu masih kecil. Ini juga keinginan yang aneh ini, betul-betul pemuda seorang. Ini ingin punya anak dan anaknya ingin mati dia masih kecil, sehingga anaknya itu nanti menjadi pengawal atau pendahulu di akhirat. Penyelamat di akhirat. Itu maqalah, kemudian dia bercerita. Mengapa seperti itu? Ra'aitu fil manam ka'annal qiyamah qad qamat. Suatu ketika saya bermimpi, ketika saya tidur, seakan-akan kiamat sudah terjadi. Wa ka'anni fi jumlatil khalaiq, saya seakan-akan berada di lautan manusia, fil mauqif, di mahsyar, di tempat kumpulnya manusia itu. Wa bi minal 'atsy maka da ayyaqta'unuki. Ketika itu saya benar-benar haus yang hampir mencekik leherku, hampir memotong leher karena begitu hausnya. Wa kadza al khalaiq fi syiddatil, teman-teman yang lain, makhluk-makhluk yang lain, manusia yang lain juga mengalami hal yang sama. Mereka dicengkram oleh rasa haus yang dalam, wal karbi, dan rasa susah, rasa sedih, ketakutan dan lain-lain. Fanahnu kadzalik, ketika kami sedang seperti itu, id wildanun yatakhalladunal jam'ah. Tiba-tiba banyak anak-anak kecil yang disebut dengan wildan, mereka menembus kelompok-kelompok manusia itu, nyelonot ditumpukan di lautan manusia itu, menyela-nyela masuk Alaihim manadil min nurin, mereka membawa sapu tangan dari cahaya. Wa bi aidihim abarik, di tangan mereka ada kendi min fiddatin, yang terbuat dari perak. Wa akwab min dahab, dan di tangan mereka satunya ada gelas yang terbuat dari emas. Wa hum yasqunal wahid ba'dal wahid, mereka kemudian memberi minum satu persatu orang-orang tertentu, diberi minum, pindah lagi ke orang lain. Yatakhallalunal jam'ah, seperti yang tadi kasusnya, mereka terus mencari orang lain, menyelinap, menembus gerombolan orang-orang itu. Wa yatajawazuna aktsarun nas famadattu biyadi ila ahadihim, kemudian saya mengulurkan tangan saya memanggil mereka kepada salah seorang mereka. Saya ke sini, wa qultu iskini, ayo kesini, saya beri minum juga, saya ingin minum, saya haus, beri saya minum. Waqad faqad ajahadanil 'atsyu, saya benar-benar dicengkram oleh rasa haus yang sangat. Haus ini telah mencekik leherku, membuat saya kelelahan. Faqala laisa laka fina waladun, laisa, tidak ada laka bagimu fina, di antara kami ini, waladun, anak.
kami ini bukan anak kalian, kami ini bukan anakmu, kami ini bukan anakmu. Innama naski aba'ana, kami hanya memberi minum kepada ayah-ayah kami, orang tua kami. Karena penasaran, maka kata pemuda itu, fakultu waman antum, maka aku bertanya, siapa kalian ini? Siapa kalian ini? Faqalu, maka mereka menjawab, nahnu man mata min atfalil muslimin. Kami ini adalah orang-orang, anak-anak yang mati, anak-anak orang Islam yang mati waktu masih kecil. Nah, ini yang menyebabkan pemuda itu tiba-tiba bangun tidur ingin menikah dan segera punya anak, bahkan dia ingin anaknya mati, kira-kira. Oke, ini sebenarnya dalam konteks bahwa dalam hal menikah, Imam Ghazali salah satu tujuan manfaat pernikahan itu adalah memiliki anak. Ya, tentu menurut hemat saya, tentu bukan mengharapkan anak itu mati. Ini adalah bentuk hiburan. Hadis-hadis yang lain menggambarkan ini hiburan sebenarnya dari Rasul kepada para ayah, para ibu yang anaknya meninggal di waktu masih kecil, bahwa mereka nanti akan menolong mereka, menarik mereka ke surga, mengajak ayahnya ke surga dan lain-lain. Jadi di beberapa hadis digambarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna tiflah yajurru bi abawayhi ilal jannah, bahwa anak-anak kecil ini bisa menarik kedua orang tuanya untuk masuk ke surga. Di hadis yang lain digambarkan bahwa innal maulud yuqalu lahu udkhulul jannah, anak-anak kecil yang mati itu dikatakan ayo segera masuk surga. Fayaqifu ala babil jannah, maka mereka berhenti di pintu surga dan tidak mau masuk, mereka seperti marah. La adkhulul jannah illa wa abawaya ma'i, saya tidak akan masuk surga kecuali ayah dan ibuku juga ikut masuk surga bersamaku. Maka disampaikan kepada mereka, adkhilu abawaihi ma'ahul jannah, masukkanlah kedua orang tuanya bersama anak kecil ini ke surga. Di hadis yang lain, di versi yang agak panjang, diceritakan bahwa innal atfal yajtami'una fi mauqibil qiyamah inda ardil khalaiq lil hisab, bahwa anak-anak kecil tadi itu berkumpul di mahsyar di hari kiamat, ketika mereka manusia sedang menunggu hisab. Fayuqalu lil malaikati idhabu bihaula'il jannah, maka dikatakan kepada mereka, disampaikan, masukkan anak-anak kecil itu ke surga. Fayaqifu ala babil jannah, mereka berhenti di pintu surga. Dan disampaikan, kenapa kalian berhenti? Kalian masuk surga, tidak perlu ada hisab untuk kalian. Mereka mengatakan, aina abauna wa ummahatuna, di mana ayah dan ibu kami? Fayaqulul hazanah, maka penjaga pintu surga itu mengatakan, inna aba'akum wa ummahatikum laisu mislakum, ayah dan ibu kalian tidak seperti kalian. Innahu kanat lahum dzunubun wa sayyi'atun, mereka memiliki dosa dan kesalahan. Fahum yuhasabuna 'alaiha wa yutalabuna, mereka sedang dihisab, sedang diperiksa dan lain-lain. Nah, mereka kemudian ya ramai ya di surga itu, sehingga Allah kemudian menyampaikan, ini apa ini kok ada masalah-masalah ini. Mereka kemudian menjawab, Rabbuna atfalul muslimin, oh ini Tuhan, anak-anak orang Islam ini. Qalu la, mereka mengatakan, la nadkhulul jannah illa ma'abaina, mereka minta agar ayah dan ibunya juga diikutsertakan masuk ke surga. Maka kemudian Allah berfirman, ya biarkan mereka untuk mencari ayah dan ibu mereka, kemudian mereka memegang tangan ayah dan ibu mereka, dan kemudian mereka mengajaknya ke surga. Nah, ini adalah bagian-bagian penting yang menggambarkan kenapa yang menghibur ayah dan ibu, hati ayah dan ibu yang tentunya sangat bersedih ketika tinggal mati oleh anak-anaknya, sehingga dihibur seperti ini. Ya, kalau hidup ya lebih baik sebenarnya, karena dengan hidup dia masih bisa berbuat banyak untuk umat ini, untuk Islam dan lain-lain. Artinya
menurut hemat saya tidak perlu diharapkan anak-anak kita mati. Kalau mati maka kita kemudian bersabar dan mengharapkan pahala bahwa mereka bisa mengajak kita, menarik kita untuk masuk ke surga bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.